Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Giananda Aswa. Pada video ini saya akan mencoba untuk mengerjakan soal UAS mata kuliah metode numerik. Di sini saya akan mengerjakan ada dua soal. Yang pertama di sini saya akan mengerjakannya yaitu ini soalnya yaitu untuk mengerjakan SPL ini yaitu matriks 4x4 dengan mendapatkan nilai X1, X2, X3, dan X4 nya menggunakan metode Gauss-Jordan. Ini soalnya yaitu X1 tambah X2 tambah X3 ditambah X4 sama dengan 14. 2X1 tambah 4X2 ditambah 3X3 ditambah 5X4 sama dengan 51. 3X1 ditambah X2 ditambah 4X3 ditambah 6X4 sama dengan 61. 4X1 tambah 7X2 tambah X3 tambah 2X4 sama dengan 38. Di sini kita akan mencari X1, X2, X3, dan X4 nya. Baiklah, di sini kita ke cara manualnya. Di sini sudah saya salin. Di sini X1 ditambah X2 ditambah X3 tambah X4 sama dengan 14. 2X1 tambah 4X2 tambah 3X3 tambah 5X4 sama dengan 51. 3X1 tambah X2 tambah 4X3 tambah 6X4 sama dengan 61. 4X1 ditambah 7X2 ditambah X3 ditambah 2X4 sama dengan 38. Kita sudah salin soalnya, dan di sini kita akan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Jadi di sini pada Gauss-Jordan ini kita akan buat di sini yaitu diagonal utamanya yaitu 1, 4, 4, 2. Ini akan kita jadikan 1 dan selebihnya kita jadikan 0. Maksud saya segitiga bawah dan atasnya kita jadikan 0. Sedangkan ini adalah 14, 51, 61, 38 adalah hasilnya. Jadi langkah pertama kita akan ke kolom pertamanya yaitu ini 1, 2, 3, 4. Kita akan ubah. Pertama tentu kita ke baris pertama, kolom pertama ini haruslah 1 dan di sini sudah 1. Jadi kita ke langkah berikutnya yaitu kita akan rubah baris 2, 3, dan 4 di kolom pertama ini menjadi 0. Itu bisa kita gunakan cara yaitu baris kedua. Itu di sini saya buat R2. Itu kita kurangi 2 karena di sini bernilai 2. Dikurangi 2 dan akan kita kalikan dengan 1. Baris 1 ya, baris 1. Begitu juga dengan yang untuk baris ketiga. Baris ketiga akan kita kurangi, di sini nilainya 3, jadi dikurangi 3 yang akan kita kalikan dengan R1 juga. Lalu untuk baris keempatnya R4 akan kita kurangi 4 yang akan kita kalikan dengan R1. Jadi kita akan buat lagi matriks barunya. Untuk baris pertama masih tetap kita salin 1, 1, 1, 1, 14. Untuk baris keduanya kita masuk ke rumus tadi di sini ya. Baris kedua yaitu 2 dikurangi 2 0 dikali baris 1 yaitu 1 0. Atau lebih tepatnya di sini kita kali dulu ya. 2 dikali 1 2, lalu baris keduanya itulah 2 dikurang 2 0. Jadi di sini 0. Lalu di sini 4 min 2 dikali R1 ini adalah min 2. 4 dikurang 2 hasilnya 2. Kita masukkan 2 di baris kedua kolom kedua. Lalu di berikutnya di sini 3 di sini min 2 dikali R1 tadi adalah hasilnya karena nilainya 1 ya. Di sini menjadi min 2 dikali 1 jadi min 2. Lalu 3 dikurang 2 hasilnya 1. Lalu untuk kolom ke 4 baris kedua itu di sini 5 dikurangi 2 hasilnya 3. Lalu di sini 51 kita kurangi dengan 2 hasilnya adalah 49. Atau sebentar, di sini min 2 kali
Oh, di sini 14 ya. Jadi min 2 kali 14 yaitu 28. Jadi 51 dikurangi 28 hasilnya adalah 23. Oke. Berikutnya kita ke baris ketiga. Rumusnya tadi R3 itu 3 dikurangi 3 dikali 1 hasilnya 0. Lalu 1 dikurangi 3 dikali 1 hasilnya adalah min 2. Lalu berikutnya 4 dikurangi 3 kali 1, 4 kurang 3 itu 1. Lalu 6 dikurangi 3 hasilnya 3. 1, 3. Lalu untuk hasilnya di sini 61 ya. Jadi tadi 14 kali 2 28, 61 dikurangi 28 hasilnya adalah 19. Oh, bukan ya, bukan 28 tadi, tapi 61 karena di sini kali 3 ya, beda dengan yang tadi. 61 dikali 3 maksud saya min 3 dikali 14. 14 kali 3 itu adalah 12, 40. Di sini tadi kita dapatkan 14 dikali 3 itu 42. Lalu 61 dikurang 42 hasilnya 19 kita dapatkan di sini. Lalu kita ke baris keempat, yaitu di sini 4 dikurangi 4 kali 1, 4 kurang 4 0. Lalu 7 dikurang 4 hasilnya 3. Lalu 1 dikurang 4 hasilnya min 3. Lalu sini dari satunya di sini 1, 2 dikurang 4 min 2. Lalu di sini 14 dikali 4 itu adalah hasilnya 56. Jadi 38 dikurangi 56. Di sini kita dapatkan hasilnya adalah min 18. Oke, kita sudah di tahap awal di sini. Kolom satunya sudah bernilai 1000. Lalu berikutnya di sini kita akan ubah di sini 2, lalu 1 dan 2 ini min 2 akan kita jadikan diagonal utamanya ini menjadi matriks identitas, yaitu bernilai 1, lalu segitiga bawah dan segitiga atasnya akan jadi 0. Untuk lebih mudahnya kita akan ke menggunakan Microsoft Excel. Berikutnya kita akan ke pengerjaan soalan ini dengan menggunakan Excel. Jadi langkah pertama kita pindahkan matriksnya, yaitu koefisien dari X-nya ini ke dalam matriks yang kita sudah sediakan sini. Jadi di sini 1, 1, 1, sampai 1 dan sini 14. Lalu di sini 2, 4, 3, 5, 51. Untuk baris ketiganya 3, 1, 4, 6, di sini 61, dan terakhir di sini ada baris keempatnya ada 4, 7, 1, 2, 38. Kita cek lagi di sini 1, semuanya saya sudah 14. Di sini 2, 4, 3, 5, 51, 3, 1, 4, 6, 61, 4, 7, 1, 2, 38. Di metode Gauss Jordan ini kita akan kita lakukan yaitu mengubah matriks ini, itu kita ubah diagonal utamanya ini, diagonal utamanya kita akan ubah semuanya menjadi 1 dan selebihnya, yaitu bagian atas dan bawah kecuali ini yang di akhir itu hasilnya itu akan kita jadikan 0. Di bagian segitiga bawah dan segitiga atasnya kita jadikan 0. Jadi langkah pertama di sini kita pastikan di sini baris pertama, kolom pertama. Di sini hasilnya 1, di sini sudah sesuai soal sudah 1. Jadi kita langsung ke tahap berikutnya, yaitu menjadikan baris 2, 3 dan 4 di kolom pertamanya ini kita jadikan 0. Itu dengan cara di sini baris kedua kita kurangi di sini 2,
dan ini akan kita kalikan nanti dengan baris pertama yang bernilai 1. Untuk baris ketiga rumusnya itu kita kurangi di sini, nilainya adalah 3 dikali dengan sama baris 1. Baris keempat begitu juga, baris 4 dikurangi 4 dikali dengan baris 1. Di sini kita tidak ada perubahan, langsung saja tarik ke samping. Lalu di sini masukkan ke rumus, baris kedua kita klik, dikurangi 2, kita kalikan dengan baris 1. Kita lihat hasilnya sudah berubah jadi 0, kita tarik ke samping. Berikutnya baris ketiga dikurangi 3 dikali dengan baris 1. Ya, hasilnya 0, kita tarik lagi ke samping. Lalu baris keempat, yaitu ini baris keempat dikurangi 4 dikali dengan baris 1, hasilnya 0 juga. Lalu kita tarik ke samping. Oke. Lalu langkah berikutnya kita ke kolom kedua. Kolom kedua yaitu di sini di baris kedua, kolom kedua baris kedua. Di sini harusnya bernilai 1, sedangkan di sini nilainya 2. Jadi kita akan ubah ini menjadi 2 dengan cara di sini baris kedua itu akan kita bagi dengan 2 supaya hasilnya menjadi 1 di baris kedua kolom 2-nya. Oke, di sini tetap baris pertamanya tetap, lalu baris ketiganya tetap, lalu baris keempatnya juga tetap. Tarik ke samping. Oke, untuk baris kedua kita masukkan ke rumus tadi, baris kedua dibagi 2. Baris keduanya yang di yang pertama yaitu di kolom 1 yang kita klik, dibagi 2. Lalu kita tarik ke samping. Oke, di sini baris kedua kolom keduanya sudah bernilai 1. Langkah berikutnya seperti kolom pertama tadi, itu selain nilai 1 yang kita dapatkan tadi, baris 1, baris 3 dan baris 4 di kolom kedua ini akan kita jadikan bernilai 0. Kita ke baris 1, di sini baris 1 kita akan kurangi 1, lalu akan kita kalikan dengan baris kedua. Lalu untuk baris ketiga kita kurangi di sini min 2, dan ini akan kita kalikan dengan baris kedua karena nilai 1. Lalu untuk baris keempat itu akan kita kurangi dengan 3 dan kita kalikan dengan baris kedua. Oke, baris kedua kita salin karena tidak ada perubahan. Oke, baris ke-1 itu rumusnya baris 1 dikurangi 1 kita kalikan dengan baris kedua. Tetap 1. Lalu di sini sudah berubah menjadi 0. Baris ketiga kita masukkan rumusnya, baris ketiga dikurangi, yang lupa bukan kurungnya, min 2 untuk kurung. Ini kita kalikan dengan baris 2. Lalu untuk baris keempat dikurangi 3 dikali dengan baris 2. Tarik ke samping. Ya, di sini baris 1, 3, 4-nya sudah bernilai 0. Kita masuk berikutnya ke kolom ketiga. Di kolom ketiganya ini, di sini untuk diagonalnya utamanya masih bernilai 2, yaitu di baris 3 kolom 3-nya, maka ubah menjadi 1. Itu dengan cara baris ketiga kita bagi dengan sini nilainya 2. Sini kita salin. Lalu baris keempat kita juga salin. Kita tarik ke samping. Oke, sini kita masukkan baris ketiga, kita bagi dengan 2. Jadi tetap masuk dengan 0.
ini tetap juga hasilnya 0, lalu di sini sudah berubah menjadi 1 di diagonal utamanya. Berikutnya yaitu di atas dan bawah dari satunya ini tadi yang kita dapatkan, yaitu baris 1, 2, dan 4 di kolom ketiganya ini akan kita rubah menjadi 0. Jadi di sini baris 1 itu akan kurangi dengan di sini 0,5, lalu ini akan kita kalikan dengan baris ketiga karena bernilai 1. Untuk baris kedua itu sama ya, itu dikurangi 0,5 juga. Ini dikalikan dengan baris 3. Dan baris keempat itu akan dikurangi min ya, kurung min 4,5. Kurung ini akan kita kalikan dengan baris ketiga. Oke, baris ketiga kita salin. Dan tidak ada perubahan. Untuk baris pertama kita masukkan baris pertama dikurangi karena ini bernilai 0, di sini akan lebih bagus kita blok saja di nilai sini 0,5-nya, dan kita tekan F4 untuk mengujinya supaya nilainya tidak berpindah. Ini kita kalikan dengan baris ketiga. Lalu kita ke samping, ini sudah menjadi 0. Lalu baris kedua dikurangi seperti tadi ya, 0,5, lalu kita tekan F4 lalu dikali dengan baris ketiga. Tarik ke samping, dan untuk baris keempat dikurangi ini min 4,5, kita klik dan kita F4 kan, lalu ini dikali dengan baris ketiga. Kita tarik ke samping. Oke, sudah berubah di sini jadi 0, 0, 0, lalu ini 1, ini 0. Kita langsung ke kolom yang terakhir, yaitu kolom keempat. Di sini diagonal utamanya yaitu di baris keempat kolom keempat ini bernilai 7, kita harus ubah menjadi 1. Dengan cara baris keempat kita bagi di sini dengan 7 untuk mendapatkan hasil 1. Baris satunya tetap, baris keduanya tetap, baris ketiganya juga tetap. Baris keempat kita klik, baris keempat dibagi dengan 7. Kita tarik ke samping. Baris kedua juga. Ini tarik. Kita lanjutkan tadi. Di sini kita dapatkan hasilnya di sini sudah 1 ya di baris keempat kolom 4-nya. Berikutnya untuk baris 1, 2, dan 3 di kolom keempatnya kita jadikan 0. Di sini rumusnya itu baris 1 dikurangi min 2, di sini min 2 dikali dengan baris 4 bernilai 1. Untuk baris kedua di sini sudah bernilai 0, sesuai yang kita inginkan, jadi tidak perlu kita rubah. Lalu ini baris ketiga dikurangi 3, lalu kita kalikan dengan baris 4. Lalu kita salin baris keduanya, tarik samping, lalu di sini juga kita salin baris keempatnya, lalu masuk ke baris pertama, kita masukkan baris pertama dikurangi min 2, ini akan kita kalikan dengan baris 4. Oke, kita tarik ke samping. Oke, sudah 0. Lalu baris ketiga dikurangi 3 dikali dengan baris 4. Kita tarik garis samping. Di sini kita sudah dapatkan diagonal utamanya bernilai 1, lalu segitiga bawah atasnya sudah 0, sini 0, 0, 0, 0, sini juga 0, 0, 0, 0, 0, 0. Lalu diagonal utamanya 1, 1, 1, 1. Jadi di sini kita sudah dapatkan hasilnya. Di sini ini adalah x1 samping x2, x3, kolom keempatnya adalah x4. Ini adalah hasilnya.
Di sini X1 buat X3 X4 nya tambah. Jadi X1 kita dapatkan hasilnya adalah 4. Di sini X2 yang ada nilai satunya dapatkan hasilnya 1. Lalu di sini X3 nilai satunya di X3 kita dapatkan hasilnya 3, dan X4 di sini kita dapatkan hasilnya 6. Jadi kita dapatkan hasilnya X1 nya 4, X2 nya 1, X3 nya 3, dan X4 nya 6. Itulah untuk soalan pertama. Lalu berikutnya untuk soalan yang kedua. Berikutnya adalah pertanyaan soalan yang kedua, yaitu berdasarkan konsep SPL diberikan matrik 4x4 berikut dengan pendekatan awalnya 0, 0, 0, 0. Itu di sini 10x1 dikurang x2 ditambah 2x3 sama dengan 6, min x1 ditambah 11x2 dikurang x3 tambah 3x4 sama dengan 25, 2x1 dikurang x2 ditambah 10x3 dikurang 6x4 itu sama dengan min 11, dan sama artinya 3x2 dikurang x3 ditambah 8x4 sama dengan 38. Itu soalnya di sini yaitu tentukanlah nilai x1, x2, x3 dan x4-nya. Itu di sini menggunakan metode Gauss-Seidel. Ini kita akan ke cara manualnya. Baiklah, cara manualnya di sini kita menggunakan cara Gauss-Seidel. Di sini kita sudah salin soalnya tadi. Lalu langkah pertama kita harus menentukan terlebih dahulu apakah ini konvergen atau tidak. Dengan cara di sini kita buat X1 di sini koefisiennya adalah 10. Kita buat nilai mutlak dari 10 ini apakah lebih besar dari nilai X2 yaitu min 1 ditambah 2. Mutlak min 1 tambah mutlak 2 yaitu 3. Jelas 10 lebih besar dari 3. Lalu kita ke persamaan berikutnya yaitu X2 di sini bernilai 11. Jadi mutlak 11 apakah itu lebih besar dari sini X1-nya adalah min 1 ditambah X3-nya juga min 1, lalu X4-nya berjumlah 3. 3, 4, 5. 11 lebih besar dari 5. Oke, lalu kita ke berikutnya di sini. X3-nya bernilai 10. Jadi nilai mutlak 10 apakah lebih besar dari nilai X1-nya itu 2 ditambah X2-nya min 1, X4-nya min 6. 6 tambah 28 tambah 1, 9. 10 lebih besar dari 9. Lalu persamaan terakhirnya yaitu X4-nya bernilai 8. Jadi mutlak 8 apakah lebih besar dari 3 ditambah min 1. 3 tambah min 1, 4. 8 lebih besar dari 4. Karena semuanya lebih besar, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa ini bersifat konvergen. Jadi kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu kita akan mencari rumus untuk mendapatkannya. Dari persamaan 1 kita bisa dapatkan rumus untuk mencari nilai X1 yaitu X1 sama dengan kita pindahkan di sini 6, bisa kita min X2 pindah menjadi tambah X2 lalu dikurangi 2X3 per 10. Oke, kita dapatkan. Lalu untuk mencari X2 kita ke persamaan kedua yaitu 11X2. Di sini 25 ya, 25. Min X1-nya berubah menjadi plus X1 pindah posisi. Min X3-nya juga tambah X3 dikurang 3X4. Ini kita bagi dengan koefisien X2-nya yaitu 11. Lalu kita untuk mencari X3 itu koefisien X3 kita dapatkan tadi adalah 10. Di sini min 11 hasilnya. Min 11 kita kurangi 2X1 ditambah X2 ditambah 6X4. Ini kita akan bagikan dengan koefisien X3 yaitu 10. Lalu yang terakhir untuk X4-nya yaitu X4
sama dengan 38 dikurangi 3 ditambah 1. Ini kita tunggu sebentar, maksud saya 38 dikurangi 3x2 ya, 3x2 tinggal ditambah, di sini bukan 1 tapi ditambah x3. Tambah x3 ini akan kita bagi 8. Oke, setelah kita dapatkan rumusnya, kita langsung ke penggunaan iterasinya. Yaitu di sini diketahui di soal tadi, yaitu nilai awalnya adalah 0, 0, 0, 0. Oke, kita masuk di sini untuk iterasi 0. Di sini ada x1, kita beri jarak x2, lalu di sini x3, di ujung ada x4. Oke, untuk iterasi 0 nilainya tadi masih 0, 0, 0, 0. Oke, kita masuk ke iterasi 1. Di iterasi 1 ini kita akan lelaran 1, maksud saya. Di lelaran 1 ini kita masukkan rumus x1 tadi. Rumusnya adalah kita dapatkan di atas, yaitu sama dengan 6 ditambah x2 dikurangi 2x3 dibagi 10. Kita masukkan di sini 6 ditambah nilai x2 di sini 0, 6 ditambah 0 dikurang 2x3, x3 di sini 0. Jadi 6 ditambah 0 dikurang 2 kali 0, 0 dibagi 10. Itu hasilnya adalah 6/10, hasilnya 0,6. Kita masuk untuk ke x2 nya, rumusnya yaitu 25. Seperti yang kita dapatkan tadi, 25 ditambah x1. x1 nya karena di sini Gauss Seidel, kita ambil yang terbaru. Nilai x1 terbarunya tadi adalah 0,6. 25 ditambah x1 nya 0,6 ditambah x3 nya masih 0 tadi, lalu dikurangi 3 dikali x4 masih 0. Ini kita bagi dengan 11. 25 tambah 0,6, 25,6 dibagi 11, hasilnya itu 2,327 27. Oke, untuk x3 sepertinya tidak muat, kita x3 saja, x4 nya kita buat di bawah nanti. Untuk x3 rumusnya tadi adalah min 11 dikurang 2 kali x1. 2 kali 0,6 itu sini 1,2. Kita buat saja min 11 dikurangi 2 kali 0,6 ya, 2 kali 0,6 ditambah x2 nya tadi, ini 2,327, lalu ditambah 6 dikali x4. 6 dikali x4 nya 0. Ini akan kita bagi dengan 10. Ini hasilnya adalah min 0,98727. Oke. Lalu untuk x4 saya akan tulis di bawah karena tidak muat. Untuk x4 itu tadi persamaannya adalah 38 dikurangi 3x2, yaitu ini 3 dikali 2,32727 ditambah x3. x3 nya tadi kita dapatkan min 0,9872727. Kita bagi dengan 8. Ini hasilnya adalah 3,753863636. Itu untuk iterasi pertama. Lalu kita ke lelaran pertama, lalu untuk lelaran keduanya. Kita kembali ke x1 tadi. Rumusnya masih sama, 6 ditambah x2. x2 nya tadi sudah berubah menjadi
2,327272727 dikurang 2x3. 2 dikali x3 nya tadi adalah min 0,9872727. Ini kita bagi dengan 10 dan hasilnya itu adalah 1,0301811818. Lalu kita ke x2. Kita buat di sini ya. Untuk x2 nya yaitu rumus yang sama, yaitu 25 ditambah x1 1,03 tadi 01. Saya singkat saja sini seperti ini. Ini rumus x2. X1 ditambah x3 yaitu x3 nya tadi adalah min 0,98727. Lalu ini akan ditambah 6 dikali x4 yaitu 3,75386 dan lainnya seterusnya dibagi dengan 10 bagi 11 maksud saya, dibagi 11. Ini hasilnya adalah 1,252847,107 untuk x3 nya. Lalu untuk x3 saya buat di bawah sini saya. Ini x3. Untuk x3 rumusnya tadi adalah min 11 dikurang 2 dikali x1, ini x1 nya 1,0301811818 ditambah x2 kita baru dapatkan tadi yaitu 1,2528, saya ingat saja. Lalu ditambah 6 dikali x4. X4 nya tadi kita dapatkan masih di untuk lelaran satunya yaitu tadi 3,75386. Ini akan kita bagi dengan 10. Ini hasilnya nanti adalah 1,071566,529. Lalu berikutnya untuk x4 ini kita ditanda ya. Untuk x4 kita dapatkan tadi rumusnya 38 dikurang 3 dikali x2. X2 yang kita dapatkan tadi adalah 1,25284 ini ya. Lalu 3x2 ditambah x3 yang baru kita dapatkan sebelumnya ini tadi 1,07 1,07156. Ini dibagi dengan 8. Nanti hasilnya kita dapatkan yaitu 4,414128151. Ini akan kita dapatkan tadi yaitu di satu ada 0,6 untuk x1 nya, x2 nya 2,327272727, lalu x3 nya tadi ini, lalu x4 nya ini untuk lelaran 1. Lalu untuk lelaran 2 kita dapatkan hasil x1 nya tadi ini 1,03, lalu x2 nya adalah yang ini tadi ya, maaf saya membuatnya acak-acak. Lalu untuk x3 nya di sini, dan terakhir x4 nya adalah 4,414128151. Ini akan terus kita cari lelaran berikutnya sampai kita dapatkan hasil yang tidak berubah sama sekali dengan lelaran sebelumnya. Untuk itu agar lebih mudah kita akan langsung ke tahapan penggunaan menggunakan Microsoft Excel. Berikutnya kita ke langkah dengan menggunakan metode dengan menggunakan Microsoft Excel. Di sini tadi kita sudah sama seperti tadi, di sini ada lelarannya 0, 1, 2 dan seterusnya. Lalu di atasnya x1, x2, x3 dan x4.
tadi kita sudah mendapatkan cara untuk mencari X1, X2, X3, dan X4 nya, dan itu akan kita gunakan untuk di rumus untuk Excel ini. Jadi langsung saja kita masukkan di sini untuk lelaran 0, itu pendekatan awalnya itu 0 untuk ke X1, X2, X3, dan X4 nya. Lalu kita ke lelaran satunya, rumusnya kita gunakan rumus yang tadi kita dapatkan di cara manual, yaitu di sini rumusnya X1 itu adalah sama dengan kurung 6 ditambah X2 ini ya, tambah X2 dikurangi 2 dikali X3 kali X3 kurung dibagi 10. 2X3 dibagi 10 dikurang 2X3 dibagi 10, hasilnya 0,6. Lalu untuk X2 tadi rumusnya 25 kurung 25 ditambah X1, di sini kita ambil X1 yang terbaru, ini 0,6 bukan yang 0, X1 ditambah X3 hasil yang lama yaitu nilai 0 karena belum ada yang barunya, dikurangi 3 dikali X4 dikurang 3X4 kurung dibagi 11. Kita angkat. Lalu untuk X3 nya rumusnya tadi kita dapatkan yaitu sama dengan min 11 dikurangi 2 dikali X1 yang 0,6 ditambah X2 yang baru kita dapatkan tadi C12 ya, C12. Lalu sudah X2 ditambah 6 dikali X4 nya masih yang 6, jadi kita kurung kita bagi 10. Lalu untuk X4 nya kita masukkan tadi sama dengan 38 dikurangi 3 dikali X2 yang kita dapatkan baru ditambah dengan X3 yang kita dapatkan baru juga. Ini kita bagi 8. Kita dapatkan hasilnya di sini. Lalu untuk langkah berikutnya kita bisa langsung tarik saja ke bawah. Ini kita sampingkan lalu kita tarik ke bawah. Kita akan cari hingga nilainya itu tidak ada perubahan lagi di saat di lelaran berikutnya. Ini masih berubah, kita tarik lagi ke bawah. Ini masih ada perubahan di X1 nya. Oke, di sini kita pastikan angkanya sudah angka semuanya yang ditampilkan. Oke, di sini sudah semua ditampilkan angkanya. Kita lihat di sini 4645 ini masih berubah, 428 424. Di sini ada perubahan ya. Kita coba lagi ke bawah. Jika memang berubah 24 di sini menjadi 23. Lalu di sini 7 tidak ada perubahan ke bawahnya. Ini juga tidak ada perubahan ke bawahnya. Ini juga tetap. Jadi ini kita lihat di lelaran 14 ini baik X1, X2, X3 dan X4 nya memiliki nilai yang sama di lelaran berikutnya. Berarti inilah nilai X1, X2, X3 dan X4 yang kita butuhkan. Jadi kita tandai di sini. Itu di lelaran 14 ditemukan nilai dari X1 nya yaitu ini 0,395265423, nilai X2 nya 1,232424677, X3 nya 1,639885222, dan X4 nya itu 4,492826399. Itu kita ambil kesimpulan karena
di lilaran berikutnya itu maka ini sampai 17 sampai berapa pun nanti nilainya tetap akan sama dengan lilaran 14. Itu tidak ada perubahan yang terjadi, mana itu menandakan bahwa inilah hasilnya. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.